warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta untuk videonya ditampilkan semuanya, bisa nggak ya? Untuk semuanya ditampilkan dulu, Pak Abdul, kemudian ibunya Pak Bu Dian, kalau bisa videonya ditampilkan biar kelihatan lebih enak. Ya, terima kasih. Yang lainnya? Mungkin ada kendala ya. Biar kita semangat, ini kan tak lihat kayaknya agak masih pada ngantuk ya ini ya. Habis begadang, Pak. Ketika nanti saya bilang PPG, anak-anak jawab Jaya gitu ya, biar kita semangat. Contohnya kalau misalnya saya bilang PPG gitu, kemudian anak-anak langsung jawab Jaya gitu ya. Pak Ahmad, Pak Dedi siap? Pak Abdul? Siap. Siap, Pak. Saya. Masih semangat semuanya ya. Ya. Ini untuk memulai pelajaran saya share screen dulu ya. Kemudian belum semangat itu masih sedih itu kayaknya. Semangat banget loh. Ya, senyum. Saya Belum kemudian. Tinggal aja, Pak. Udah, lanjut. Lanjut ya Pak ya. Lanjut aja. saya Dengan Pak. Pak Eko ini enggak bisa sharing ya Pak. Bentar. Sharing screen seluruhnya. Sudah kelihatan ya Pak ya? Kelihatan, Pak. Sudah. Ini ya, untuk materi hari ini kita akan menjelaskan jenis-jenis sistem operasi jaringan. Ini oleh Heru Pramono, PPG UNJ. Nah, untuk kompetensi dasar hari ini yaitu menerapkan sistem operasi jaringan. Yang kedua ada IPK, yaitu untuk mengklasifikasi jenis-jenis sistem operasi jaringan berbasis GUI. Kemudian yang IPK kuncinya menganalisis, nanti kita bisa menganalisis jenis-jenis sistem operasi jaringan berbasis GUI. Berikutnya menganalisis konsep sistem operasi jaringan berbasis GUI sesuai kebutuhan. Untuk tujuan pembelajaran nanti informasi peserta didik akan dapat membandingkan jenis-jenis sistem operasi jaringan berbasis GUI dan juga menentukan spesifikasi dasar dibutuhkan untuk menentukan cara instalasi sistem operasi. Seperti yang kemarin kita sudah menjelaskan tentang jenis-jenis sistem operasi berbasis X. Kalau hari ini kita sistem operasi berbasis GUI. Nanti akan ada cara untuk atau kita praktekkan instalasi sistem operasi berbasis GUI. Nah, sebelumnya pengertian dulu. Untuk pengertian dari sistem operasi atau operating system yaitu program yang dibuat untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dari sistem komputer. Jadi sistem operasi itu harus
harus ada di dalam sebuah perangkat, baik itu komputer, kemudian ada handphone, ada peralatan-peralatan yang lain seperti tablet dan seterusnya. Itu yang untuk menggerakkan seluruh kegiatan yang ada di perangkat itu namanya sistem operasi. Kemudian untuk bagian-bagian dari sistem operasi ada sistem call, kemudian ada user, kemudian ada program. Jadi sistem operasi itu pun yang membuat juga user ataupun manusia. Di dalamnya itu ada CPU, kemudian ada RAM itu untuk proses, kemudian keluarnya ada I/O device atau input maupun output device. Nah, contoh dari input device itu misalnya ada mouse, kemudian apa lagi untuk Pak Dedi coba sebutkan salah satu untuk perangkat input. Halo Pak Dedi? Iya, keyboard. Ya, keyboard. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Sistem sasaran utama. Yang pertama yaitu kenyamanan. Sistem operasi itu harus dirasakan nyaman untuk usernya atau penggunanya. Kemudian yang kedua ada efisien. Yang ketiga ada berevolusi. Kita sendiri ketika menggunakan Windows itu sering sekali berevaluasi. Mulai dari dulu yang Windows 98 itu bisa terus berevolusi sampai sekarang ada Windows 10 itu namanya evolusi. Kemudian untuk yang efisien yang biasanya untuk sistem operasi itu harus buat seefisien mungkin. Seperti halnya dengan sistem operasi yang ada di handphone atau Android. Sering sekali biasanya update biar penggunanya itu selalu efisien. Nah, untuk sistem operasi sendiri ada dua macam yaitu berbasis teks dan berbasis GUI. Sistem operasi jaringan berbasis GUI adalah sistem operasi yang dalam proses instalasinya user tidak perlu menghafal perintah DOS atau bahasa pemrograman yang digunakannya dengan katakan menggunakan perintah-perintah yang berupa gambar atau simbol. Jadi untuk yang berbasis GUI itu semuanya sudah ada gambarnya. Kita nggak perlu untuk menghafal perintah-perintah kayak misalnya zaman dulu ketika kita sekolah di mungkin SMP atau yang sebelumnya itu kita harus menggunakan perintah-perintah DOS kayak misalnya ada membuat folder, kemudian ada instalasi dan seterusnya. Kita nggak perlu melakukan itu. Kemudian untuk contoh sistem operasi berbasis GUI ada Linux, kemudian ada Windows 7, kemudian ada apa lagi untuk contoh sistem operasi berbasis GUI, Pak Ahmad coba sebutkan satu saja. Ya Pak. Sebutkan satu contoh sistem operasi berbasis GUI. GUI kalau selain Windows itu ada macOS Pak. Ya, betul ada macOS, kemudian ada kalau Windows kan juga sudah banyak, ada Windows XP, kemudian ada Windows yang paling baru itu ada Windows 10, kemudian ada Windows 7, ada Windows 8. Tuh. Vista. Nah, ada lagi. Kemudian yang kedua ada sistem operasi jaringan berbasis teks. Sistem operasi yang
proses instalasinya, user diharapkan untuk menghafalkan sintak-sintak atau perintah DOS yang digunakan untuk menjalankan suatu proses instalasi sistem operasi jaringan tersebut. Misalnya kalau kita mau install di Debian, ada perintahnya yaitu sudo apt main get dan seterusnya. Itu namanya sistem operasi berbasis teks. Nah, contohnya sendiri ada Debian, kemudian ada Linux, kemudian ada Mikrotik. Tuh. Nah, terus nanti kita akan praktek atau sekarang kita akan praktek instalasi sistem operasi berbasis GUI, yaitu ada Windows 7. Saya akan share screen dulu ya, coba untuk instalasinya kita tutup dulu. Buka jendela. Nih. Nah, sudah kelihatan ya? Halo? Sudah, Pak. Jadi, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Ini namanya virtual box atau virtual komputer. Kita bisa membuat komputer di dalam komputer dengan cara yaitu bisa menambahkan, misalnya kalau kita komputer atau laptop kita sedang error. Nah, terkadang kan kita butuh yang namanya instalasi. Nah, saya harapkan nanti setelah pelajaran ini anak-anak bisa mempraktekkan di rumah, yaitu kita nggak perlu lagi pergi ke servisan komputer, tetapi ketika komputer atau laptop kita itu ada masalah, kita bisa atasi sendiri, yaitu dengan cara install sendiri. Yang pertama kita pilih new, kemudian sini namanya ada misalnya Windows 7. Kemudian tipenya ada Windows. Tergantung dari masternya ya. Kalau ini sekarang kita pakai yang 32 bit. Next. Bentar. Windows, Windowsnya Windows 7. Bentar. Nah, kemudian untuk memorinya, karena kita menggunakan virtual, jadi memorinya di dalam komputer kita bagi menjadi 2. Biar tetap performanya lebih bagus, kita naikkan batas maksimalnya sampai hijau sini ya. Kalau nanti kita melebihi, otomatis komputer kita akan menjadi lelet karena RAM-nya kita bagi 2. Kemudian kita klik next, kemudian kita klik scratch, kemudian next. Nah, kita sudah ada perangkatnya untuk Windows. Sekarang kita mau instalasi. Kita nyalakan dulu, kita klik start. Kita tunggu hasilnya. Nah, yang pertama kita harus ada yang namanya master. Master untuk Windows-nya kita arahkan ke sini. Windows 7 ya. Ini itu
ini sedang proses. Nah, ini sebelum kita install, layar pertamanya akan muncul seperti ini, Windows 7. Bentar ya. Mana tadi? Ini masih proses. Nggak bisa ya? Kita pause dulu. Nah, tampilan pertama, anak-anak masih lihat ya? Masih bisa lihat ini ya? Kita klik install now. Yang pertama kita klik install. Ini proses start di instalasi. Nah, yang pertama ada kita harus menyetujui untuk lisensi. Biasanya kita untuk instalasi ada yang menggunakan original, ada juga yang menggunakan, bisa juga dikatakan bajakan ya. Kita harus menyetujui ini, kita baca dulu sampai bawah atau terkadang itu nggak perlu dibaca. Kita langsung klik centang sini, kemudian kita klik next. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau misalnya di dalam sistem itu sudah ada Windows-nya, misalnya yang di bawahnya Windows 7, ada Windows XP atau Windows 98 dan seterusnya, kita bisa upgrade. Jadi kita tinggal upgrade saja. Kalau misalnya kita ingin mengganti yang baru, kita pilih yang custom. Nah, di sini ada yang namanya partisi hard disk. Di dalam sebuah komputer ada penyimpanan namanya hard disk. Di sini untuk defaultnya ada 32 GB. Kalau misalnya semuanya kita gunakan untuk instalasi, kita tinggal pilih next saja. Tapi kalau misalnya ingin dibagi lagi, kita pilih yang option sini. Nah, untuk membuat partisi baru, kita klik new di sini. Kita pilih new, kemudian kita buka kapasitasnya. Di sini maksimal 32. Kita misalnya 20 ya. 20.000. Ini satuannya MB. Jadi kalau misalnya giga, NB, megabyte ke giga itu satuannya 1000. Kalau misalnya kita mau 20 giga, berarti di sini 20.000. Kemudian apply, oke. Nah, kita sudah menjadi dua partisi. Yang satunya itu 20 karena harus ada allocation sistemnya 100 MB, makanya di sini tidak full 20. Ini tinggal 19. Nah, setelah kita bagi, kita arahkan untuk sistem operasinya itu mau ditaruh di mana. Ini biasanya untuk standarnya itu di C, ada C, kemudian ada D. Kita masukkan ke sini ya, yang pertama, kemudian kita pilih next. Nah, ini proses install Windows memang agak lumayan lama. Ya, sambil menunggu proses, mungkin ada yang ditanyakan untuk instalasi Windows? Mau tanya Pak, Ya, itu untuk instalasi Windows untuk semua seri apa caranya sama
Terima kasih. Oh ya, untuk instalasi berbeda-beda Pak, tergantung dari serinya. Tadi sudah saya jelaskan, sistem operasi itu dibagi ada berbasis teks dan berbasis GUI. Kalau ini kan contoh yang berbasis GUI, jadi sudah ada grafiknya. Nanti sudah ada petunjuk-petunjuknya, kita tinggal pilih next, kemudian next, finish. Gimana? Kalau yang teks itu memang berbeda, Pak. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Enggak, udah cukup. Ya. Untuk yang lainnya? Ada Mas Ahmad? Sambil kita nunggu instalasi. Mau Pak, mau lihat settingan tadi Pak yang mungkin belum jelas Pak. Ada settingan yang di Windows ya Pak? Yang di virtualnya ya Pak ya? Iya. Untuk yang di virtualnya kita nunggu ini Selesai ya? dulu Pak. Oh iya. Baik Pak. Atau di sini kan kita misalnya ada contoh ya Pak. Yang ini kelihatan ya? Ya. Ini ada contoh server untuk yang UNBK. Ini contoh UNBK. Di sini ada settingan. Bisa enggak ya? Karena ini sedang dipakai, biasanya agak lemot ya Pak ya. Ya. Nah, di sini ada general, kemudian ada sistem, ada display, ada storage, audio dan seterusnya. Ini untuk hardware-nya. Hardware-nya misalnya di sini ada network, LAN card, jaringan. Nah, ada adapter 1, ada adapter 2. Biasanya kan ada LAN card. Kalau ini untuk contoh ya, ini hanya contoh ya. Untuk server UNBK atau ujian berbasis komputer harus ada 2 LAN card. Yang satunya itu NAT, kemudian yang satunya itu untuk grid. Ini juga bisa digunakan untuk jaringan. Kemudian kita masuk ke sistem. Ada motherboard. Nah, di dalam motherboardnya yang dibutuhkan apa? Misalnya ada floppy, kemudian ada optical, kemudian ada hard disk. Prosesornya pun juga bisa digunakan. Kalau misalnya ini Core i5, kemudian CPU-nya yang digunakan berapa, itu semuanya ada di settingan sini. Termasuk audio, di sini juga ada semuanya. Tuh. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah Pak, sudah. Mas Aziz. Ini memang untuk memakan waktu ya. Sudah jelas Pak. Sudah jelas. Untuk urutan instalasi ini ada copy Windows. Yang pertama ada copy Windows, kemudian ada yang kedua ada expand, kemudian baru install. Ini masih di expand. Untuk kecepatan ini memang tergantung dari PC-nya ya. Kalau PC-nya itu sudah spesifikasinya itu besar atau bagus, biasanya instalasinya cepat. Karena ini dibagi 2, yaitu ada 2 PC di dalam PC. Jadi ya semua perangkatnya ini dibagi 2. Jadi ini terlihat agak lelet. Tuh. Ini untuk sharing saya stop dulu. Lanjut ke presentasi sambil nunggu yang tadi ya. Sambil nunggu instalasi.
Sedikit saya ulangi tadi untuk yang sistem operasi tadi kan dibagi dua, berbasis teks dan berbasis GUI ya. Nah, contohnya ada tadi ada Linux, kemudian ada Windows 7, kemudian yang berbasis teks itu ada Linux, Debian, kemudian ada juga Rotic. Mungkin di tempat anak-anak ada yang punya laptop, biasanya diinstal pakai sistem operasi apa? Untuk yang di Windows, Pak. Windows, Pak. Seringnya pakai Windows. Windows ya. Windows Android, Pak. Windows 8. Oh ya, berarti itu berbasis. Ada yang pakai Android itu, Pak. Nah, ada juga yang pakai Android ya. Kalau misalnya di HP, di handphone itu juga berbasis GUI juga. Karena untuk yang handphone itu sudah ada fitur-fitur yang support dengan komputer. Misalnya kalau kita mau sharing dengan komputer, kemudian mau sharing dengan handphone yang satunya, itu semuanya sudah ada. Ini tadi untuk proses instalasi, ya masih 77%. Memang agak lama. Sambil nunggu kita ini ya, ada tugas, nanti silakan dikerjakan. Ini berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh, tadi sudah saya jelaskan ya, untuk jenis-jenis sistem operasi, kemudian macam-macam sistem operasi. Nah, nanti tugas yang saya berikan yaitu anak-anak bisa menganalisis. Ada sistem operasi desktop, sistem operasi yang digunakan untuk desktop, ada client dan seterusnya. Ada juga sistem operasi untuk jaringan. Nah, sistem untuk desktop sendiri dibagi menjadi dua, berbasis teks dan berbasis GUI. Misalnya kalau yang berbasis sistem operasi desktop berbasis teks itu contohnya ada DOS. Kemudian yang berbasis GUI itu ada Windows XP dan seterusnya. Kemudian sistem operasi jaringan yang berbasis teks itu misalnya ada Mikrotik, kemudian yang berbasis GUI misalnya ada Linux tuh. Nah, tugas anak-anak nanti mengisi kolom ini sampai minimal ada masing-masing 5. Hanya satu apa, kemudian yang berbasis teks itu apa saja, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian yang berbasis GUI itu apa saja, misalnya 1, 2, 3, oh, bentar. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian yang sistem operasi jaringan apa saja, yang berbasis teks itu apa saja, 1, 2, 3, 4, 5, dan yang berbasis GUI itu apa saja, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti bisa searching, anak-anak bisa searching atau literasi di buku maupun nanti di internet. Bisa browsing di internet, di buku, atau nanti bisa tanya jawab dengan saya lewat chat WA atau mungkin dengan chat di LMS, semuanya sudah ada. Ya, untuk tugasnya bisa di-download juga. Ini sudah saya siapkan untuk LMS-nya. Bentar. Saya stop sharing dulu. Saya sharing untuk alamat LMS-nya ya. Bentar. Chrome. Nih. Nah, untuk
masuk ke sini. Bentar. Nah, silakan klik seperti biasa ya. Ada cbt smkteknosa.sch.id. Klik continue. Nah, ini ya seperti biasa. Kita sudah masuk. Kalau misalnya mau ujian, silahkan klik di sini. Untuk download materi, kita pilih ini yang PPG UNJ Heru Pramono. Kita klik. Kemudian di situ ada 3 mapel, administrasi, infrastruktur. Kita pilih yang administrasi sistem jaringan. Kita klik. Untuk login, silahkan login dengan username yang kemarin sudah saya bagi. Untuk saya misalnya ada mahasiswa, kemudian passwordnya login. Nah, untuk semuanya sudah ada di sini. Ini ada RPP, nanti sudah diunduh. Kemudian untuk pemenuhan web meeting, nanti bisa klik di sini. Kemudian untuk modul, bisa pilih modul sini. Ada banyak sekali modul. Melakukan instalasi sistem operasi, kemudian ada modul bahan ajar, ada pemanfaatan bahan ajar, ada juga sistem operasi. Untuk hari ini, kita masuk ke modul ini tadi. Yang kita praktekkan hari ini, modulnya yang paling bawah ini. Nanti silakan diklik. Kemudian untuk LKPD, ini ada evaluasi. Evaluasi tugasnya sama, nanti kita dikerjakan. Nah, sistem operasi yaitu dan klasifikasi yang tadi saya jelaskan bisa langsung dimasukkan ke LM. Tuh. Jangan lupa nanti ini dikerjakan ya. Masih bulan ini. Ya. Mic-nya Pak Ajis. Ini kalau suaranya Aziz, Mas Aziz. oh ya. Bentar. Ada yang salawatan nggak? Suaranya anak. Lucu. Untuk instalasi, bentar Pak, belum selesai. Ini udah selesai nih. Bentar ya. Saya presentasikan lagi ya. Waktunya ya Pak, bayar dulu. Oh iya. Bentar.
Nah, untuk instalasi belum selesai karena mengingat waktu mungkin bisa langsung kita masuk ke kesimpulan aja ya. Kita sharing lagi, benar. Nah, untuk kesimpulan ini saya sampaikan. Sistem operasi menurut fungsinya itu ada 2 macam, yaitu sistem operasi standalone atau untuk desktop. Kemudian yang kedua ada sistem operasi jaringan. Yang sistem operasi menurut jenisnya ada 2 lagi, yaitu sistem operasi berbasis teks dan sistem operasi berbasis GUI. Berikutnya, sistem operasi menurut macamnya, yaitu ada Linux, ada Debian, ada Windows, sama Android, dan lain-lain. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup itu dulu. Untuk kesimpulan, hasil kesimpulan tadi ada yang ditanyakan tidak? Yang macam-macam jenis-jenis sistem operasi jaringan tadi sudah semuanya ya? Cukup, Pak. Sudah cukup, Pak. Jangan lupa tadi untuk tugasnya ya, menganalisis jenis-jenis sistem operasi jaringan tadi dikerjakan. Siap, Pak. Siap. Lewat LMS, kemudian dikirimkan lewat LMS. Tuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Heru.